Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmatnya, nikmatnya serta karunia kepada kita, sehingga sampai dengan siang hari ini rahmat, nikmat serta karunia tersebut masih tetap bisa kita rasakan. Itulah yang berupa kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan yang paling penting tentu adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Sebab hanya berlandasan dengan keimanan dan keislaman, tentu dengan ditambah berbagai nikmat Allah yang lain, kita bisa dengan begitu mudah, begitu ringan melaksanakan ibadah salat jamaah Jum'ah bersama serta ibadah-ibadah yang lain. Semoga rahmat, nikmat serta karunia tersebut akan tetap dan selalu Allah limpahkan kepada kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai orang tua, ketika berbuat sesuatu untuk anak-anaknya, orang tua manapun pasti rela mengorbankan apa saja untuk kepentingan anak-anaknya, sepanjang ini adalah untuk hal-hal yang baik. Misalnya untuk pendidikan, untuk kebutuhan hidup, dan sebagainya. Harta benda siap dikorbankan, waktu dan tenaga siap dikorbankan, bahkan harga diri pun siap dikorbankan untuk kepentingan seorang anak. Itulah orang tua yang tidak boleh mengorbankan akidah dan syariah, mengorbankan agama untuk kepentingan anak. Betapapun agama harus kita pegang, kalau untuk kepentingan anak, agama jangan sampai dikorbankan. Lantas pengorbanan yang begitu besar orang tua terhadap anak, bahkan dihitung sejak direncanakan kehamilannya sampai anak-anak kita itu sudah mandiri, orang tua masih mampu, mau untuk mengorbankan, berkorban untuk membantu anak-anaknya. Itulah seorang tua terhadap anak. Sebagaimana layaknya sebuah pengorbanan itu pasti ada tujuannya. Pertanyaannya adalah, untuk apa pengorbanan begitu besar orang tua terhadap anak? Pertanyaan simpelnya adalah, untuk apa kita memiliki seorang anak? Kalau ada orang mengatakan, aku punya anak dengan satu harapan, pada saat nanti aku sudah tua dan sudah tidak bisa mencari rezeki, kita berharap anak-anak kita yang bisa menjamin hidup kita, mencarikan rezeki buat kita, kebutuhan makan kita, minum kita, dan pakaian kita dijamin oleh anak. Kalau ini tujuannya, sungguh tidak seimbang dengan pengorbanan
yang sudah dilakukan oleh orang tua sejak anak belum bisa apa-apa sampai anak mandiri. Tidaklah tidak seimbang. Kenapa? Ketika kita tua juga kebutuhan kita apa? Kita orang sudah tua, makan-makan enak, makan lezat, minuman segar, pakaian-pakaian mewah sudah tidak kita butuhkan. Lantas ada orang tua yang mengatakan, aku punya anak dengan satu harapan bahwa pada saat sudah tidak bisa melangkah lagi, harus pakai kursi roda misalnya, kita berharap anak-anak kita yang mengurus kita, mendorong kursi roda kita, menggendong kita ke kamar mandi, membersihkan diri kita sebagai orang tua, seperti ketika kita merawat anak-anak kita. Kalau punya anak tujuannya semacam itu, untuk diketahui, anak-anak sekarang atas nama kesibukan, sibuk, atas nama tidak punya waktu. Kalau anak-anak kita mampu, anak-anak lebih memilih bayar orang lain untuk melakukan itu. Kalau anak kita mampu, kalau anak kita tidak mampu, dibiarkan. Orang tua dengan keterbatasan yang sangat terbatas mengurus diri sendiri, sehingga apa yang terjadi? Ketika kita membesuk saudara kita yang sama-sama tua, dalam keadaan yang sudah tidak bisa apa-apa, kondisinya sering sekali kita melihat sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena anak-anaknya mengatasnamakan tidak punya waktu, sibuk. Karena anak-anak kita punya kehidupan sendiri. Itulah. Lantas sekali lagi pertanyaannya, untuk apa kita memiliki seorang anak atau anak-anak yang banyak? Untuk apa pengorbanan yang begitu besar orang tua demi anak-anaknya? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata tujuan memiliki seorang anak itu hanya satu. Terungkap dalam salah satu hadis sahih, sangat populer di telinga kita. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Ketika manusia meninggal, semua amalnya putus, illa min salas, kecuali 3 hal. Amalnya putus kecuali 3 hal ketika seorang meninggal. 3 hal ini salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah tujuan memiliki seorang anak. Tujuan pengorbanan yang begitu besar, merawat anak, membesarkan anak, mendidik anak, menyekolahkan anak. Hanya itu tujuannya. Agar anak-anak kita bisa mendoakan kita sebagai orang tuanya. Lah, saya kan sedang berdoa. Kita nggak perlu doa anak, lain lagi. Kita sedang berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Maafkan segala kesalahan hamba, masukkan hamba ke surgamu, hindarkan dari api nerakamu. Bisa jadi doa-doa itu banyak penghalang. Bisa jadi ketika kita berdoa, doa kita terhalang sampai kepada Allah, sehingga tidak didengar Allah, apalagi dikabulkan. Banyak makanan yang haram, yang tidak halal amat, itu menghalangi doa. Kesalahan kita terhadap tetangga kita itu juga bisa menghalangi doa. Kita punya ikatan yang belum kita selesaikan terhadap saudara kita sama muslim, itu juga penghalang, dan banyak lagi penghalang-penghalang doa. Ketika kita berdoa, bisa jadi doa kita terhalang, tidak didengar Allah, apalagi dikabulkan oleh Allah. Tetapi lain lagi manakala anak kita anak solih, anak kita berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, maafkan segala kesalahan kedua orang tua hamba, masukkan kedua orang tua hamba ke surgamu, hindarkan mereka dari api nerakamu. Karena anak-anak kita anak soleh, solihah, didengar oleh Allah, dikabulkan doa anak-anak kita. Kita diampuni dosa-dosa kita, bisa jadi berkat doa anak-anak kita.
Kita dimaafkan segala kesalahan kita. Bisa jadi karena berkat doa-doa anak-anak kita dan kita dimasukkan ke surga, dihindarkan di neraka. Bisa jadi akibat dari doa-doa anak-anak kita. Itulah pentingnya kita memiliki anak soleh. Persoalannya adalah bagaimana kalau kita punya anak. Anak kita ini tidak pernah berdoa. Anak kita ini tidak pandai berdoa. Anak-anak kita itu hanya pandai mencari harta, mengejar jabatan, mencari popularitas. Tapi tidak pernah berdoa. Karena tidak pernah berdoa, tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya kita. Atau barangkali anak kita memang biasa berdoa, tapi doanya juga terhalang sampai kepada Allah. Sehingga apa? Doa-doanya pun tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau ini yang terjadi, Masya Allah, inilah yang disebut malapetaka bagi orang tua. Musibah terbesar yang dialami orang tua. Ingat, pengorbanan seorang tua terhadap anak itu begitu besarnya. Sangat besar. Dari 0 tahun sampai anak kita mandiri itu sangat-sangat besar. Dan itu kita akui. Kalau ternyata tujuan satu-satunya agar dapat doa dari anak kita tidak melakukan itu, itulah malapetaka yang luar biasa, musibah bagi kita para orang tua. Oleh karena itu, ketika kita memiliki seorang anak, pastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang solihah. Kalau tidak, jauh-jauh hari Allah pun sudah memperingatkan kita. Di antara peringatan Allah terdapat di surat At-Taghabun ayat ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa aulatikum aduwwul lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh karena itu, hati-hatilah terhadap mereka, istri-istrimu dan anak-anakmu. Hati-hatilah terhadap mereka. Peringatan Allah tidak cukup di situ. Di surat Al-Anfal ayat ke-28, Allah juga memperingatkan kita. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah bagi kalian para orang tua. Fitnah itu ada dua arti. Kita lihat di terjemahan Al-Quran. Yang pertama, fitnah itu artinya ujian. Ketika kita diberikan Allah seorang anak, ketika itu kita sedang diuji oleh Allah. Namanya ujian. Kalau berhasil, bangga, bahagia. Kalau gagal, sedihnya bukan main, kerugian. Dan umumnya anak-anak yang gagal ujian tidak mau lagi sekolah di tempat itu, harus mencari sekolah lain. Perlu biaya lagi, kerugian yang besar. Kalau diartikan ujian. Arti kedua, fitnah itu artinya azab atau siksa. Melihat pada salah surat di surat Al-Anfal ayat ke-25, maaf, Al-Anfal 25 ya, betul. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah atau azab atau siksa. Yang siksa itu ketika Allah datangkan tidak hanya melulu pada orang-orang yang zalim saja. Artinya apa? Kadang-kadang musibah bencana itu menimpa orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang yang taat dan patuh kepada Allah. Contoh, ketika terjadi tragedi tsunami Aceh tahun 2004, ratusan ribu orang menjadi korban, dan di antara mereka ada orang-orang yang baik, ada ustadznya, ada kiainya. Tetapi para ulama mengatakan ini sebagai sebuah ujian keimanan bagi orang yang baik. Lah, arti dari fitnah berarti adalah siksa atau azab. Maka ketika Allah katakan, ketahuilah bahwa surat
Al-Anfal 28 tadi. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anakmu itu bisa menjadi fitnah. Artinya anak-anak kita bisa menyeret kita, orang tuanya, ke dalam azab atau siksa dari Allah. Loh, apa bisa orang tuanya, anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam azab atau siksa dari Allah? Loh, banyak. Contoh yang paling gampang, anak-anak kecil berkelahi, orang tuanya ikut-ikutan. Anak kecil hitungan jam, hitungan hari, baik lagi orang tuanya kadang-kadang seumur hidup tidak bertegur sapa. Padahal tegas hadisnya, sesama muslim tidak bertegur sapa karena sedang berselisih. Sholatnya 40 hari tidak akan diterima, ibadahnya 40 hari diterima. Contoh lain, ada orang tua yang kepingin anaknya dapat sekolah favorit, kepingin anaknya ketika lulus sekolah agar menjadi tentara, jadi polisi, dari PNS. Umumnya di negeri ini untuk menjadi itu semua harus mengeluarkan sejumlah uang. Kita sama tahu untuk yang namanya suap. Nah, banyak orang tua yang rela menyuap agar anaknya menjadi tentara, polisi, PNS dan sebagainya. Artinya apa? Tegas sekali. Rasulullah katakan laknatullahi ala rashi wal murtashi. Laknat Allah kepada orang yang menyuap maupun yang disuap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Penyuap maupun yang disuap sama-sama di neraka. Jadi kalau demi anak agar menjadi tentara, polisi, PNS atau apapun, naik jabatan, dia keluarkan uang untuk menyuap. Artinya orang tua ini rela dilaknat oleh Allah, rela dibakar di api neraka demi anak-anaknya. Dan artinya apa? Inilah yang disebut anak-anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, agar kita punya anak, pengorbanan yang begitu besar itu punya fungsi, punya manfaat bagi kita orang tuanya. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang solih, solihah, yang setiap saat bisa berdoa dan doanya didengarkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ketika anak kita, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kita, kita pun diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kenapa? Anak kita anak solih solihah. Ya Allah, masukkan kedua orang tuamu ke dalam surgamu, hindarkan dari api neraka, didengar oleh Allah. Karena apa? Anak-anak kita anak-anak solih solihah. Lantas bagaimana agar anak-anak kita doanya dikabulkan oleh Allah? Satu hal, catat. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang ahli ibadah. Sebab doa yang terbaik, yang termudah dikabulkan oleh Allah adalah doa yang dilakukan setelah ibadah. Satu, kita selesai sholat berdoa. Nah, sholat kalau anak kita nggak pernah sholat, bagaimana anak kita mau berdoa? Bagaimana doa anak kita dikabulkan oleh Allah? Yang kedua, sholat yang dilakukan oleh ahli ibadah, orang-orang yang biasa ibadah, itu doanya juga dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau anak kita nggak pernah ibadah, bagaimana mau doanya dikabulkan oleh Allah? Oleh karena itu tidak ada kata lain, jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Dan ini sangat mudah. Sekolahkan di sekolah-sekolah yang insya Allah dapat mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran. Anak-anak baca Quran aja nggak bisa, gimana? Ini yang terpenting. Didik anak kita. Kalau kita nggak bisa didik, serahkan sekolah yang dapat mencetak anak-anak kita, anak-anak yang ahli ibadah. Jangan bangga kita punya anak kita seorang tentara, seorang polisi, seorang PNS, seorang konglomerat, seorang pejabat. Jangan bangga.
Kalau anak-anak kita bukan ahli ibadah, ketahuilah sejatinya ini adalah musibah terbesar, malapetaka terbesar bagi para orang tua. Ingat, pengorbanan kita sebagai orang tua itu sudah sangat-sangat besar. Kita harus punya keuntungan yang kita ambil dari anak-anak kita, karena pengorbanan kita buat anak itu begitu besar. Oleh karena itu kita harus punya manfaat, dan satu-satunya tujuan memiliki seorang anak, satu-satunya pengorbanan yang begitu besar karena memiliki anak, karena mengorbankan untuk kepentingan anak, adalah agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang solihah dan mampu mendoakan kita orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu hasanun. Aqulu qawli hadza li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqbil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ba'id bainana wal muslimin minal khotoya kama ba'ada bainas sama'i wal ardi wa bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqina wal muslimin minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minat tanas. Allahumma ighsilna wal muslimin minal khotoya bil ma'i wal thalji wal bardi ya muqallibal qulub tsabbit qalbana wa qalba azwajina wa qalba ahlina wa qalba dhurriyyatina ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ya'udzukum min ahlihi was'alu Allahi akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah.